Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tentunya di hari yang berbahagia ini Tuhan masih kesempatan kita untuk menikmati hadirat Tuhan, belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Itu diambil dalam Keluaran pasal yang ke-19 dengan perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Saya berdoa, saya percaya bahwa hari ini kebenaran firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan yang terbaik. Kita undang hadirat Tuhan supaya sungguh firman Tuhan dapat kita rasakan, bahkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan yang sehari-hari. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa di dalam roh Tuhan ada kemerdekaan, ada kebenaran. Kami bersyukur Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian kita. Di mana Bapak Ibu Saudara berada, kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Haleluya. Dan Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kita. Kami bersyukur. Kirabayara larabashanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir
Terima kasih Tuhan. Sarabaya Harabasanda Yarararabayararabasanda. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan yang baik. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Boleh kami yang ikut menghadiri Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dikuatkan, disegarkan. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar apa yang kami dengar, apa yang disampaikan, apa yang kami pelajari hari ini mendatangkan berkat dalam hidup kami, bukan mendatangkan kutuk dalam hidup kami. Kami buka hati kami undang Roh Kudus, biar Roh Kudus terus Tuhan yang beracara bagi setiap kami, biar apa yang disampaikan sungguh sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali hari ini kita masih berkumpul di hari yang indah berbahagia ini. Kita akan melanjutkan sharing atau kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dalam satu kitab yang buat saya ketika saya siapkan ini cukup menarik. Karena kisah yang mungkin sudah kita dengar berulang kali. Dan tapi saya rasa kalau kita sungguh perhatikan, ini rasanya Tuhan akan bukakan satu buah kebenaran yang baru bagi setiap kita.
Nah, kita akan sama-sama, kalau Bapak Ibu Saudara sambil buka Alkitab Saudara, dibuka di Perjanjian Lama di halaman kurang lebih halaman kalau di Alkitab saya 78-79 ya, dalam Keluaran pasal yang ke-19. Dengan perikop atau yang diberi berjudul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai ya. Sangat penting sekali untuk mengerti Keluaran pasal ke-19 karena nanti ada kaitannya hubungannya dengan Keluaran pasal yang ke-20. Itu di mana Tuhan memberikan perintah 10 firman Tuhan, ke-10 perintah Allah ya. Kita tahu ya dari nomor 1 sampai 10 tentunya itu akan dibahas di lain kesempatan. Tapi hari ini saya mau ngerti, kalau kita pahami ini, kita akan mengerti bahwa sebenarnya Yesus bukan berikan kita perintah untuk membatasi kita. Sesungguhnya apa yang Yesus sampaikan nanti di Keluaran 20 itu bukan untuk membatasi kita. Tapi justru dengan perintah itu ada kebebasan yang sejati. Tapi untuk memaknai itu perlu kita pahami Keluaran pasal yang ke-19. Karena pemahaman kita yang benar akan Keluaran ke-19 akan membuat kita mengerti kenapa Tuhan harus memberikan peraturan, kenapa hidup ini seakan-akan Tuhan batasi dengan berbagai macam peraturan yang ada, pembatasan dengan satu dan lain hal. Ya, tentunya pemahaman yang benar akan Keluaran pasal yang ke-19 membuat kita akan mengerti posisi kita di hadapan Tuhan ya. Nah, karena keterbatasan waktu tentunya kita tidak bisa mengupas ayat demi ayat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi dalam Keluaran pasal yang ke-19 tercatat di Alkitab itu total ada 25 ayat. Tapi karena waktu tentunya Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan rangkuman atau beberapa ayat penting yang mungkin bisa kita ambil beberapa pembelajaran pada hari ini ya. Nah, konteksnya Bapak Ibu Saudara, dalam total 25 ayat dalam Keluaran pasal ke-19 itu kalau saya boleh rangkum, kalau saya boleh persingkat itu dibagi menjadi 3 garis besar. Kembali lagi, kalau kita mengerti 3 bagian ini, kita mengerti siapa sebetulnya kita di hadapan Tuhan. Dan itulah pentingnya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, poin atau bagian yang pertama dalam Keluaran pasal yang ke-19 itu berbicara dengan ayat yang ke-1 dan yang kedua. Nah, karena ayatnya singkat, saya akan coba bacakan Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal yang ke-19 ayat pertama dan kedua. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, garis bawahi setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Pada bagian yang pertama dalam Keluaran pasal yang ke-19 itu berbicara mengenai penebusan Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama dibuka bahwa setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, setelah mereka ditebus. Penting Bapak Ibu Saudara, kita harus ngerti bahwa posisi kita sebagai orang percaya, posisi kita sudah dapat penebusan itu. Sebagai orang percaya yang sudah ditebus, kita seharusnya mengerti bagaimana memposisikan diri sebagai umat tebusan Allah. Supaya kita memiliki pemahaman, pemikiran yang benar di hadapan Tuhan. Keluaran 19 ini dibuka bahwa dengan bagian pertama berbicara mengenai penebusan. Bahwa bangsa Israel itu sudah ditebus. Seharusnya sebagai umat tebusan Allah, mereka mengerti bagaimana mereka memposisikan diri mereka di hadapan Tuhan dalam rangka menggenapi perjanjian, janji yang Tuhan berikan kepada mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Seharusnya mereka mengerti bahwa mereka sudah ditebus. Karena apa? Masuk ke bagian kedua, kalau kita mengerti kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita seharusnya mengerti bahwa kita punya hubungan yang khusus, yang spesial dengan Tuhan. Karena kita umat tebusan Allah. Baru kita masuk dalam bagian yang kedua. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana ayat ini menceritakan bahwa dalam tanda kutip, setelah mereka ditebus itu Tuhan mempunyai hubungan yang spesial. Ada deep relationship antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, di dalam ayat yang ketiga sampai ke-8 itu diberi ada beberapa frase kata-kata yang menunjukkan hubungan antara Tuhan dengan umat Israel. Umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, saya bacakan dalam ayat yang keempat. Ya, saya skip ayat yang ketiga. Ayat yang keempat.
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Hubungan itu dijelaskan yang pertama adalah bahwa Yesus itu telah melindungi mereka, telah mendukung mereka seperti sayap Raja Wali melindungi. Dan saya coba ketika saya renungkan ini, di Alkitab itu banyak bercerita, banyak menggunakan ilustrasi perumpamaan mengenai burung Raja Wali. Burung yang spesial, yang rela melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Bahkan di Ulangan 32 ayat 11, Bapak Ibu Saudara, di situ diceritakan mengenai kekuatan atau sayap burung Raja Wali. Ulangan 32 ayat yang ke-11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Laksana Raja Wali melayang, mengembangkan sayapnya, menampung seekor di atasnya, melindungnya, mendukungnya di atas kepaknya. Kalau kita ngerti Bapak Ibu Saudara, kalau kita memposisikan diri sebagai umat yang ditebus, kita mengerti bahwa Yesus menjaga melindungi kita. Seperti layaknya burung Raja Wali yang mendukung, yang melindungi. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti gak hanya berhenti di situ. Di ayat yang kelima dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ditujukan lagi betapa spesialnya hubungan itu, bahwa dikatakan bahwa mereka seperti harta kesayangan-Ku sendiri. Harta kesayangan. Saya ingat lagi ketika saya baca cross check Alkitab, ada lagi ayat yang menceritakan bagaimana spesialnya kita di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat ke-20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Seperti yang terjadi sekarang ini. Kalau kita ngerti kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini kemiliknya Tuhan. Kita ini harta kesayangannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ayat yang ke-6 berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Musa disuruh sampaikan. Mereka ini sudah ditebus. Mereka punya hubungan yang khusus. Mereka harta kesayangan. Bahkan ayat ke-6 dikata, mereka itu seperti kerajaan imam. Kerajaan imam lalu saya baca itu seperti, saya ingat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil, menebus, membebaskan kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kita adalah bangsa yang kudus. Tadi Keluaran 19 ayat yang ke-6. Lalu saya ingat Imamat 20. Ayat yang ke-26. Di mana Alkitab berkata, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi dalam Keluaran 19 ini kita udah belajar Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti bahwa kita sudah ditebus. Posisi kita jelas ditebus. Dan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita mempunyai sebuah hubungan yang khusus dengan Tuhan. Laksana sayap Raja Wali yang terus mendukung, melindungi kita. Kita harta kesayangannya Tuhan. Kita kerajaan imam. Kita bangsa yang kudus, Tuhan yang sudah pilih dan Tuhan yang sudah pisahkan kita. Baru kita masuk dalam bagian yang terakhir. Kalau kita udah ngerti posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti hubungan khusus yang kita harusnya bisa bangun, kita bisa bina bersama dengan Tuhan. Baru kita masuk dalam ayat yang ke-9 sampai dengan 25. Itu berbicara mengenai referensi yang Tuhan berikan
bagaimana kita untuk pergi menghadap tahta Gunung Kudus Tuhan dan bisa bertemu, merasakan hadirat Tuhan. Dari ayat ke-9 sampai 25 disampaikan di sini cara-cara apa yang harus mereka lakukan untuk mereka bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Memang kadang-kala untuk mengerti maunya Tuhan, kita mesti naik ke gunung Tuhan. Walaupun kita tahu kadang capek untuk harus naik gunung. Ada persiapan yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan, kita mengerti ada hubungan yang Tuhan pengen bangun bersama dengan kita. Harusnya Bapak Ibu Saudara, apapun juga harus kita lakukan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat ke-11. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat ke-12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Sepanjang ayat ini Tuhan cerita bahwa kalau kita mengerti posisi kita mengerti hubungan yang kita punya dengan Tuhan, kita harus pergi menghadap tatanya Tuhan. Dan di sini di dalam ayat 10 sampai 12 Tuhan sampaikan bagaimana terlalu sering kita bertanya, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Dan lewat saya berdoa lewat ayat yang pasal ke-19 ini, kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa naik ke gunungnya Tuhan? Alkitab dengan jelas berkata di ayat yang ke-10, suruhlah mereka menguduskan diri. Mari setiap kali kita mau menghampiri tata Tuhan, mari kita menguduskan diri kita. Memang kita penuh dengan dosa, memang kita tidak layak. Tapi ada baiknya sebelum kita menghadap tata Tuhan, mari kita menguduskan diri. Kita minta ampun kepada Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kita. Baik yang kita lakukan sadar maupun tidak sadar. Bapak Ibu Saudara, saya tumbuh dalam keluarga Kristiani. Sedari kecil saya tumbuh di sekolah minggu. Dan saya selalu ingat mama saya, orang tua saya itu selalu ajarkan begini. Setiap kali sebelum mulai ibadah, duduk, berdoa, minta ampun. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Setiap kali saya mau duduk atau sebelum saya melayani, ya mungkin saya berdoa ya sendiri aja gitu. Dalam hati saya bilang apa? Tuhan, saya mau melakukan ini, saya mau beribadah, saya mau melayani. Saya minta ampun atas kesalahan saya. Baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mau siapkan hati saya dengan baik, dengan benar. Kalau ada dosa kesalahan, saya minta ampun. Boleh ketika saya beribadah, ketika saya melayani Tuhan, itu jadi berkat, bukan jadi kutuk dalam hidup saya. Amin. Jadi kalau saudara rindu bertanya, bagaimana cara menghadap Tuhan? Yang pertama, menguduskan diri. Dan yang kedua, kita berkata ayat yang ke-11, menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Siapkan diri kita sebelum menghadap Tuhan. Memang tidak mudah, memang banyak hal yang mesti, tapi memang itulah bagian yang harus kita lakukan. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Dan sudah selayaknya kita mempersiapkan diri kita sebelum menghadap tahtanya yang kudus. Dan yang ketiga, ayat ke-12, bagian A, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling. Sambil berkata, bisa dibaca lanjut sendiri. Batas. Ada batas, ada aturan yang harus kita ikuti. Berapa banyak di antara kita anggap remeh hadirat Tuhan. Apalagi dengan sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Ya kadang pun saya juga ngaku ya, selama pandemi kita ibadah seperti nonton TV. Bisa sambil makan, sambil lihat handphone. Bisa di stop, pause dulu, ke toilet dulu, nanti bisa play lagi. Tapi lewat hari ini, mari kita ingat Bapak Ibu Saudara. Ada batas-batas tertentu yang tidak boleh kita langgar. Ketika saya ingat dibaca ini, nanti kalau Bapak Ibu Saudara lanjut gitu ya, dari ayat 12 sampai ke bawah, itu rasanya peraturannya begitu banyak.
Tapi satu hal sederhana yang mau Tuhan ajarkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kita anggap remeh hadirat Tuhan. Kita mulai pikir rasanya, ya gimana sekarang bisa nonton, bisa apa. Saya pun juga masih belajar. Saya di sini bukan berarti saya sempurna. Ada kalanya sebagai manusia mungkin kita bosan gitu ya lagi ibadah. Rasanya pikiran ini kemana-mana. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajarkan apa? Ada batas-batas tertentu yang tidak boleh kita langgar. Tentunya saya nggak artinya batas-batas seperti perjanjian lama, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya rasa mungkin ada topik tertentu membahas itu, tapi pada prinsipnya, pada substansinya, esensinya. Berbicara batasan adalah apa? Mari kita belajar untuk menghormati dan menghargai hadirat Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara diberkati lewat Keluaran pasal yang ke-19. Dan itu diakhiri Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau Bapak Ibu lanjut, di situ diceritakan ada beberapa aturan atau batasan yang harus mereka lakukan. Ya pada prinsipnya Musa naik ke gunung Sinai dan Tuhan menampakkan diri, Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa. Ayat 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan hendak melihat sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah, sekali lagi diulangi, menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini sebab engkau sendiri memperingatkan kepada kami demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu berfirman Tuhan kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau bersama Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, tentunya saya tidak bahas secara alkitabiah, kenapa hanya ini yang boleh, apakah hadirat Tuhan dibatas untuk orang tertentu. Saya yakin percaya secara maksud kebenaran firman Tuhan, hadirat Tuhan itu untuk semua orang. Tapi saya lebih bahas kepada substansinya. Memang hadirat Tuhan untuk semua orang, tapi kita harus mengerti, memposisikan diri kita yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita menguduskan diri kita sebelum menghadap Tuhan. Persiapkan diri kita. Siap sedia terus. Siap sedia menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Dan ketiga, batasan berbicara apa? Mari kita menghargai dan menghormati hadirat Tuhan. Saya akhiri Bapak Ibu Saudara, pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kita lihat di akhir cerita Musa ketika dia lakukan apa yang Tuhan berikan, dia akhirnya Musa bertemu dengan Tuhan dalam tanda kutip. Tapi saya mau akhiri begini Bapak Ibu Saudara. Pemahaman kita yang benar memberikan kita sudut pandang yang benar dalam kita menjalani hidup ini. Berbicara hadirat Tuhan itu untuk semua orang. Tapi mungkin tidak semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan pasti untuk semua orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi dalam pasal ke-19 ini, kalau kita mengerti bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita ngerti kalau seharusnya kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harusnya mengerti ada hubungan yang spesial antara Tuhan dengan kita. Kalau kita ngerti kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, harusnya kita mengerti bahwa seharusnya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Asal kita menguduskan diri kita, persiapkan diri kita. Dan kita jangan pernah anggap remeh hadirat Tuhan. Memang rasanya ada banyak proses, ya tapi itulah perjalanan mengiring Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, hadirat Tuhan pasti untuk semua orang. Tapi mungkin tidak semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Bagian kita ngerti kita sudah ditebus. Kita punya hubungan yang khusus. Dan merasakan hadirat Tuhan. Memang ada banyak yang harus kita korbankan. Kalau kita udah ngerti posisi ini Bapak Ibu Saudara. Baru nanti kita masuk 10 firman kita ngerti. Bahwa Tuhan ciptakan 10 firman itu bukan untuk membatasi kita. Tapi karena kita ngerti. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau hidup kita dalam keteraturan. Nah, saya nggak bahas Keluaran pasal ke-20. Nanti mungkin pembicaraan akan membawakan yang mengajarkan dengan yang begitu luar biasa. Tapi saya mau sampaikan. Pahamilah posisi kita di hadapan Tuhan.
Ya, sekali lagi saya mau ingatkan dan saya sangat diberkati ketika saya siapkan ini. Ya memang di 19 ini nggak ada beberapa, mungkin nggak semua orang ketemu dengan hadirat Tuhan ya, hanya Musa, nanti hanya Harun, ada beberapa orang dibatasi. Tapi saya mau sampaikan begini, hadirat Tuhan pasti untuk semua orang. Tapi mungkin tidak semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi mari kita belajar mengerti supaya kita bisa menjadi bagian dari orang yang bisa merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Kami mengerti posisi kami di hadapan Tuhan. Mungkin tidak secara harafiah memang Tuhan tebus kami dari perbudakan, tapi Tuhan memang sudah menebus kami di atas kayu salib. Sehingga harusnya kami sadar, kami mengerti bahwa ketika Tuhan sudah menebus kami, Tuhan akan membangun hubungan yang indah bersama dengan kami. Seperti Raja Wali, Tuhan membungkus kami semua dengan sayap Raja Wali, di bawah naungan Raja Wali. Tuhan pengen kami menjadi bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan, bahkan kami harta kesayangan Tuhan, Tuhan katakan. Sehingga dari situ kami mengerti ketika kami punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, seharusnya kami berupaya lebih giat lagi untuk mencapai, merasakan hadirat Tuhan. Kami mau belajar untuk terus menguduskan diri kami. Kami mau belajar terus siap sedia mempersiapkan diri kami untuk menghadap Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kami belajar untuk mengerti batasan. Dalam arti kata kami mau belajar untuk menghormati hadirat Tuhan. Kami tidak mau anggap remeh hadirat Tuhan. Kami tidak mau anggap remeh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebelum kami mengakhiri Bible Study hari ini. Saya rindu untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama angkat tangan. Kita terima berkat yang berlimpah-limpah daripada Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan buat berhasil karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat karena lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin.